Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan dan pengharapan bahwa kita yang berkumpul pada pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita telah dipanggil oleh Allah dan diselamatkan oleh kasih-Nya. Marilah kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Nya yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil satu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4 berkata, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji syukur pada Allah. Melalui kasih karunia-Nya, Ia telah memilih dan memanggil orang-orang yang dipilih-Nya untuk menerima anugerah keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang memperbarui hati dan jiwa kita, sehingga kita mengalami kelahiran baru yang sejati dan menyebabkan pemulihan spiritual. Kita membenci dan menolak dosa dan menyerah total kepada kehendak Allah. Mereka yang telah mengalami lahir baru tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus, dan memiliki keinginan yang baru untuk mengikutinya dalam setiap aspek kehidupan. Marilah kita merayakan karya penyelamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan menaikkan pujian, perubahan ajaib jadilah. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus.
ku dapat iman. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Puji Tuhan, sukacita ada di dalam hati kita bagi setiap yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mohon pengampunan pada Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati dan penyesalan. Kami menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau melihat segala-galanya, termasuk dosa-dosa kami yang tersembunyi. Kami mengakui ya Bapa, bahwa kami seringkali melakukan dosa-dosa yang menghalangi hubungan kami dengan-Mu. Kami telah melanggar hukum-Mu dan mengabaikan panggilan-Mu untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, ya Allah, dan berilah kami hati yang tulus untuk bertobat dan kembali kepadamu. Berikanlah kami pengertian yang mendalam akan betapa besar kasih karunia-Mu yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami melalui Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami bersyukur atas kematian Kristus di kayu salib yang telah menghapus dosa-dosa kami dan membuka jalan bagi keselamatan kami. Kiranya pengorbanan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi kami untuk hidup dalam pengabdian yang tulus dan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami memohon ya Allah, agar Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan membaharui kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu yang suci dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita sekalian yang dengan tulus dan jujur telah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dalam berita anugerah dari Keluaran pasal 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku telah memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu yang ditulis oleh Daniel W. Whittle dari Amerika pada abad 19, yang didasarkan dari Wahyu pasal 3 ayat 20, di mana Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok pintu hati kita untuk Dia masuk. Ayat ini adalah bagian pesan dari panggilan Yesus kepada gereja di Laodikia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam konteksnya, gereja Laodikia telah menjadi acuh tak acuh terhadap panggilan dan ajaran Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah turut aktif dalam memanggil dan menarik orang-orang kepadanya. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk merespon panggilan tersebut. Marilah kita merespon panggilan Tuhan dengan memberikan Dia tempat di hati kita. Kita menaikkan pujian, berilah tempat buat Yesus. Berilah tempat
Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca ayat petunjuk hidup baru bagi kita. Dari Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Kita akan membacanya bersama-sama, dimulai dari alamat firman-Nya terlebih dahulu. 2, 3. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memiliki rencana yang terbaik dan mengetahui jalan hidup serta masa depan kita. Walaupun kita punya rencana dan keinginan yang mungkin secara manusia baik, tetapi rencana dan jalan Tuhan sempurna. Janganlah mengandalkan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Serahkanlah jalanmu pada Tuhan dan tundukkanlah rencana dan keinginanmu di bawah rencananya yang sempurna. Karena mereka yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada pimpinan Tuhan akan dikuatkan dan diberkati, sehingga dalam keadaan apapun akan tetap berdiri teguh dan bisa merasakan kasih-Nya. Kita menaikkan pujian, tiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Yang langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ayat yang kedua. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ayat yang ketiga sambil berdiri. Di dalam Tuhan saja harapanku. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan iman kita. Dengan lantang kita mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita tenangkan diri, kita akan menaikkan doa syafaat. Kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau terus memberkati kami. Bahkan kami dapat datang beribadah ke rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di surga. Kebaikan, kemurahan telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa terus untuk mereka, jemaat kami yang belum datang beribadah, tidak setia beribadah, menjadi jemaat yang suam-suam kuku ketika mereka beribadah. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyadarkan mereka untuk di minggu-minggu yang akan datang, mereka dapat datang ke rumah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah tubuh, Tuhan memulihkan dan Tuhan menjamah. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin dalam suasana liburan, dimanapun mereka berada, mereka dapat beribadah, bahkan mungkin bisa secara online. Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa Bapa di surga untuk para hamba Tuhan, penatua di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan dalam masa-masa program yang baru, biarlah kami dengan penuh semangat untuk menjalankan apa yang sudah kami plenukan, apa yang sudah kami persiapkan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi Komisi Wanita Wilayah 6 Lombok, Sumbawa, Bima yang siang hari ini sampai hari Selasa akan mengadakan retreat di daerah Senggigi. Kiranya Tuhan memberkati semua pelaksanaan retreat bisa berjalan dengan lancar. Untuk pembicara, Tuhan memberkati, peserta panitia, Tuhan turut campur tangan. Biarlah mereka diperlengkapi para wanita untuk menjadi wanita yang memuliakan nama Tuhan, menjadi ibu rumah tangga yang bisa menjalankan perannya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati rombongan yang dalam perjalanan, baik dari Bima, Sumbawa yang siang hari ini akan tiba. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk segala kebutuhan mereka selama retreat, Tuhan turut campur tangan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara seiman kami, untuk semua masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan menyongsong Hari Raya Nyepi, kiranya Tuhan memberkati agar suasana Nyepi yang menjadi tradisi rekan-rekan kami beragama Hindu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kami yang akan menjalankan ibadah puasa, kiranya juga Tuhan berkati suasana 2 hari raya besar ini dapat berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa juga terus bagi proses pemilu, penghitungan suara, pengumuman KPU. Tuhan memberkati, menolong agar semua proses tetap berjalan dengan baik, situasi keamanan tetap terkendali, bahkan Tuhan turut campur tangan
di dalam kondisi ekonomi bangsa kami ini. Harga beras yang menurut perkiraan terus naik, kiranya Tuhan tolong ya Bapa, agar mereka yang bertanggung jawab, mereka yang punya wewenang untuk mengelola khususnya kebutuhan beras ini, mereka dapat dengan bijaksana mengendalikan harga sehingga masyarakat Indonesia khususnya di NTB ini tercukupi dalam kebutuhan-kebutuhan pangan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang datang pagi hari ini, mungkin mereka mempunyai pergumulan dan persoalan, kiranya Tuhan juga akan memulihkan, menyegarkan, memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui pelayanan pujian dari Komsel Korintus. Pada Komsel Korintus dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersyukur kepada Tuhan kami di Komsel Korintus diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami. Tapi kami mau mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami menjadi milik Tuhan. Kiranya persembahan pujian ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.
kasih kepada Komsel Korintus yang telah memberikan persembahan pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pujian yang telah disampaikan tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian baru, Aku Siap Tuhan. Berjaga di dalam doa senantiasa, kenakanlah jubah kekudusan Tuhan, menanti kemuliaannya dinyatakan, menanti kedatangannya di atas awan. Aku siap Tuhan, segera hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semarakmu. Kita ulang dari pertama, berjaga di dalam doa. Berjaga di dalam doa senantiasa, kenakanlah jubah kekudusan Tuhan, menanti kemuliaannya dinyatakan, menanti kedatangannya di atas awan. Aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semaraku, di atas semaraku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, di tengah persekutuan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu penyampaian firman pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini mendung ya, jadi kayaknya lebih enak kalau tidur di rumah. Saya tadi pagi ketika mau bangun, alarm sudah bunyi ya. Sudah bangun, saya matikan lagi, terus saya tidur lagi sebentar. Terus alarm kedua, saya matikan lagi. Saya tidur lagi karena cuacanya sangat mendukung untuk tidur ya. Terus tiba-tiba anjing saya ya, yang paling besar, dia garuk pintu ya. Dia garuk pintu, terus saya pikir, ini kalau saya tidak bangun, pintunya bentar lagi rusak. Karena dia kalau garuk, itu bukan hanya digaruk sambil digedor-gedor gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, mati dalam Kristus adalah keuntungan. Mungkin kita pikir, ini masih awal minggu ya, ini baru minggu kedua, kenapa kita harus bahas tema tentang kematian?
Mungkin lebih pas kalau di akhir minggu, di akhir bulan, kalau uang sudah mau habis, harus beli beras, harga beras tinggi sekali, atau anak-anak kos ketika mau bayar kos, uang udah mau habis. Nah saat itu kayaknya bahas tema tentang kematian cocok deh. Kita lebih memaknai seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema tentang kematian, ini tidak semua orang suka untuk membahas hal ini. Mungkin kita pikir sudahlah, kita bahas apa yang ada saat ini, kehidupan, realita yang saat ini tengah kita jalani. Kenapa kita harus bahas tentang tema kematian? Ternyata ini suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu, yang harus kita bahas, yang harus kita persiapkan. Karena kita tidak tahu waktu kapan kita dipanggil, kematian itu datang tidak memikir, tidak memilih seberapa usia kita, berapa kayanya kita, atau seberapa siapnya kita. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan hati kita di dalam menanti masa Tuhan memanggil kita untuk pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian itu suatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Satu hal yang sangat menakutkan bagi, saya tidak katakan bagi semua orang. Mungkin bagi sebagian orang itu suatu hal yang biasa. Tapi bagi sebagian orang, kematian itu suatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Ada sebuah fobia ya, fobia namanya thanatophobia. Ini fobia sebuah kecemasan yang tinggi terhadap kematian. Jadi orang-orang yang menderita fobia ini, mereka begitu takut sekali menghadapi kematian. Ketakutan mereka itu lebih daripada ketakutan kita pada umumnya. Seorang dokter yang menangani pasien seperti ini, dia katakan pasiennya itu setiap hari seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Ada yang mengajukan pertanyaan begini, dia ini seorang yang suka mengemudi di jalan tol, kemudian dia tanya kepada dokternya, Pak dokter, biaya untuk mengangkut korban dari jalan tol itu mahal nggak? Dia mulai menanyakan itu. Ada yang mulai tanya, biaya untuk kematian itu mahal nggak ya? Biaya untuk kremasi itu mahal nggak ya? Dokter ini katakan setiap hari para pasien ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan kehidupan mereka, itu setiap hari yang mereka pikirkan adalah bagaimana kalau nanti saya mati? Bagaimana kalau nanti saya meninggalkan ini, itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketakutan ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang punya fobia ini. Kita yang mengaku percaya sama Tuhan pun, kita mengaku seringkali kita mengalami ketakutan. Mungkin kita tidak takut, setelah mati kita yakinlah kita masuk surga, kita percaya sama Tuhan. Tapi proses untuk menuju kematian, entah itu sakit penyakit, itu yang terkadang itu menjadi ketakutan bagi banyak orang, bahkan ketakutan bagi kita orang-orang percaya. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat satu pengakuan dari Rasul Paulus. Dia dengan begitu yakin, dengan begitu percaya, dengan begitu gagah, dia katakan bahwa bagiku kematian adalah keuntungan. Mari kita buka Alkitab kita, bersama-sama kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-26. Saya baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu 19, demikian hingga ayat yang ke-26. Dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Kita baca ayat yang ke-21 sekali lagi bersama-sama, 3, 4. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus dengan begitu tegas mengatakan bahwa kematian itu bukan suatu hal yang menakutkan bagi dia. Bahkan dia katakan itu adalah sebuah keuntungan. Bisa slide selanjutnya. Bukan hanya Rasul Paulus, di dalam bagian Alkitab lain, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 2-3 pun mengatakan, pengkhotbah katakan ketika dia membandingkan kehidupan manusia, dia katakan lebih baik kehidupan orang yang sudah meninggal daripada orang yang saat ini masih hidup di dalam dunia. Mazmur 116 ayat 15 juga mengatakan, berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan. 3 ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu memandang kematian dengan cara yang berbeda, dengan cara yang positif. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari perkataannya Rasul Paulus tadi. Kita belajar 3 cara bagaimana kita itu memandang kematian itu secara positif. Mungkin selama ini yang kita pikirkan kematian itu begitu menakutkan, kematian itu begitu mengerikan, kematian itu suatu hal yang buruk. Tapi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita melihat kematian itu sebagai suatu hal yang positif melalui firman Tuhan. Yang pertama, kita pahami bahwa kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kita seringkali mendengar definisi dari kematian itu bahwa mati itu adalah akhir dari segala sesuatu. Semua akan berakhir pada saat itu. Dan pemahaman ini sama seperti pemahaman orang-orang ateis. Mereka mengatakan bahwa tubuh ini hanya materi. Jadi setelah kita mati, ya sudah selesai. Tidak ada apapun lagi setelah itu. Jadi mereka menolak bahwa mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Dan iman Kristen, iman yang kita percaya sampai hari ini, dengan tegas menolak hal seperti ini. Karena kita percaya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Memang secara fisik kita akan hancur, tetapi jiwa kita akan hidup, akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Rasul Paulus di ayat yang ke-23 yang tadi kita baca, itu dikatakan, aku didesak dari 2 pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Rasul Paulus katakan, jauh lebih baik kalau aku pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Rasul Paulus hendak katakan, lebih baik kalau aku mati dan tidur selama-lamanya. Rasul Paulus hendak katakan seperti itu. Rasul Paulus katakan lebih baik pergi dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, di situ Rasul Paulus katakan ketika surat terakhir dia kirim kepada Timotius, dia katakan, darahku sudah mulai dicurahkan, kematianku sudah dekat. Nah, ternyata kata kematianku sudah dekat, ini diterjemahkan di dalam terjemahan lain, itu mengartikan kata kepergian dan juga perpindahan. Jadi kematian bagi Paulus itu adalah sebuah perpindahan dari kehidupan yang sementara menuju ke kehidupan yang kekal. Dari dunia yang fana menuju ke dunia yang kekal. Jadi kematian itu bukan akhir, tapi kematian adalah perpindahan kita dari dunia menuju ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsep kita tentang kematian itu sudah harus kita ubah. Mungkin selama ini kita pikir setelah mati ya sudah selesai. Tetapi firman Tuhan, Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini mengingatkan bahwa tidak seperti itu, kita akan hidup setelah kematian secara fisik.
Rasul Paulus menjelaskan hal ini. Dia mengatakan kematianku sudah dekat, seperti yang tadi saya jelaskan. Dia memberikan pemahaman ini dengan menggunakan kata perpindahan. Kalau kita mau samakan dengan kehidupan kita hari ini, seperti kita mau pindah rumah deh. Contoh hari ini kita tinggal di sebuah rumah KPR ya. Kita nyicil setiap bulan, kita harus bayar. Tapi di lain sisi kita juga bangun rumah impian kita berharap rumah itu akan jadi dan kita dengan seluruh keluarga akan pindah ke situ, hidup mengasihi satu sama lain, hidup dengan baik satu sama lain. Nah tentu di dalam proses menanti rumah itu jadi, kita itu pasti dalam keadaan kayak, wah kapan selesai ya? Apalagi misalnya lingkungan tempat tinggal kita sekarang, di rumah yang sekarang, itu lingkungannya enggak enak, kita enggak suka. Atau rumah tempat tinggal kita sekarang itu kita enggak suka. Tentu di dalam keadaan begitu, kita sangat berharap supaya rumah yang satu itu segera jadi dan kita pindah ke tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah mengingat, mungkin kita baca di dalam Yohanes, ketika Tuhan sebelum terangkat ke surga, Tuhan memberikan penghiburan kepada para murid. Saat itu Tuhan katakan, dia akan kembali ke surga, tetapi dia juga memberi janji bahwa di sana dia akan menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang percaya, bagi setiap kita yang hidup hari ini. Dan Tuhan katakan ketika masanya nanti, dia akan datang menjemput kita pulang dan berdiam bersama-sama dengan dia di rumah yang telah disediakan. Jadi rumah, tempat tinggal kita saat ini, tubuh yang kita diami, dunia yang kita diami hari ini, itu adalah suatu hal yang sementara. Makanya setelah kematian, kita nanti itu bukan akhir, tetapi itu adalah awal nanti kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dahulu ketika masih SD, saya itu diliputi oleh ketakutan yang cukup lama. Saya ketika datang di ibadah pemakaman, apalagi penguburan, itu ketika saya lihat jenazah diturunkan, kemudian para petugas mulai memasukkan tanah, itu saya rasa sesak ya. Saya rasa kayak, wah kalau saya ada di posisi itu, perasaan saya itu begitu, saya saat itu khawatir, saya rasa sesak. Dan setiap kali datang ke pemakaman, perasaan itu selalu muncul. Perasaan itu selalu muncul, bahkan sepanjang saya SD, saya merasakan hal itu. Sehingga selain ke pemakaman saya takut dengan jenazah, saya juga takut dengan perasaan-perasaan seperti itu. Tapi ketika SMP, kakak rohani saya ya, dia itu mulai menjelaskan bahwa tidak perlu takut. Kematian yang kamu lihat saat itu, proses penguburan yang kamu lihat saat itu suatu hal yang sementara. Jiwa orang yang mati itu akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Mendengar itu, saya kemudian lebih baik mulai tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika pergi ke tempat duka. Bahkan sampai hari ini, ya dalam posisi siap lah. Saya rasa kita orang Kristen pun saat ini dalam posisi siap, Tuhan mau panggil kita pulang dalam keadaan siap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan konsep yang pertama itu, kita harus paham bahwa kematian itu adalah suatu hal yang bukan suatu hal yang sementara. Kita diingatkan bahwa kematian itu adalah suatu hal bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena pada akhirnya kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bahwa kematian itu adalah proses bagi kita untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Atau berjumpa dengan Kristus. Atau hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saya yakin bahwa setiap kita orang Kristen itu rindu untuk bagaimana melihat bagaimana wajah Tuhan itu seperti apa sih. Selama ini kita selalu lihat di internet ya. Kita mungkin lihat foto atau kita lihat di film atau kita baca di dalam Alkitab dan kita membayangkan sendiri, mengimajinasikan sendiri wajah Tuhan itu seperti apa ya. Wajah Tuhan itu kita tidak tahu ya. Kalau selama ini yang kita lihat di gambar di handphone atau dimanapun, gambarnya beda-beda ya. Ya kita tahu itu bukan gambar Tuhan, orang berusaha untuk memberikan kita sedikit penggambaran. Tapi kalau kita lihat dari semua gambar, itu ada dua hal yang sama ya, yaitu rambutnya selalu panjang dan juga hidungnya mancung. Setidaknya ada sedikit kesamaan dari gambar-gambar itu ya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita rindu suatu saat nanti kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Saya rasa itu suatu hal yang sangat indah, yang sangat dinantikan oleh setiap kita orang-orang percaya. Saya ketika membayangkan ketika Tuhan panggil kita pulang, kita mengalami kematian, kita pulang, kemudian Tuhan berdiri dan menyambut kita dengan tangan terbuka. Kalau kita ada di posisi itu, Bapak Ibu, kita bayangkan kata apa yang akan kita keluarkan pertama kali saat itu? Atau reaksi apa? Atau ekspresi apa yang akan kita tunjukkan saat itu? Mungkin ya beda-beda, saya tidak tahu juga ya. Mungkin saat itu kita akan tersenyum bahagia, atau kita akan menangis bahagia, atau kita akan bersyukur sekali pada akhirnya melihat wajah Tuhan yang selama ini berbicara kepada kita hanya melalui doa, hanya melalui firman Tuhan. Tetapi ketika kematian tiba, ketika kita pulang, disitulah kita akan bertemu muka dengan muka, kita akan melihat muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus di dalam ayat yang tadi kita baca, dia katakan bahwa dia ingin untuk pulang, dia ingin untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dalam artian dia sebenarnya bisa memilih untuk dia memilih antara kematian atau hidup. Sebenarnya dia bisa memilih untuk kematian saat itu. Tapi bagi dia lebih penting untuk hidup karena banyak pelayanan, dia harus menghasilkan buah menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerinduan setiap kita tentunya, berjumpa muka dengan Tuhan, berjumpa secara langsung, dan proses ini, hal ini akan terjadi setelah kita melewati yang namanya kematian. Jadi kematian itu bukan suatu hal yang negatif, karena dari kematianlah kita bertemu dengan Tuhan. Dari kematianlah kita berjumpa langsung muka dengan Tuhan. Jadi jangan takut soal kematian. Kemudian yang ketiga itu adalah kematian itu membuat kita, menolong kita untuk beristirahat dari jerih lelah kita selama di dunia. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, itu dia berada di dalam penjara. Ini adalah kali keduanya Rasul Paulus masuk ke dalam penjara. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di 2 Korintus 11, itu Rasul Paulus menjelaskan berbagai penderitaan yang dia alami sepanjang pelayanannya dia. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, itu Rasul Paulus katakan, dia merinci ya, saya mencoba mencatat, dia katakan, dia sering di penjara, dia didera di luar batas, dia kerap berhadapan dengan bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, mendapat hukuman dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, dia mendapat pukulan sebanyak 40 kali, dia 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal sehari semalam, berkatung-katung di tengah laut, dia sering diancam bahaya banjir, penyamun, bahaya dari pihak Yahudi, bukan Yahudi. Dia juga seringkali mengalami kelaparan, bahkan dia sampai titik harus berpuasa. Berpuasa bukan karena tuntutan kerohanian, tapi puasa karena tidak ada makanan. Dia juga katakan dia seringkali kedinginan tanpa pakaian. Bahkan ketika surat ini dia tulis, dia itu dalam penjara. Bahkan surat Timotius yang tadi sempat saya bahas, ketika Paulus menulis surat itu, dia ada di dalam situasi, ada di bawah tanah dalam penjara yang ketiga. Dan itu adalah masa-masa terakhir, waktu-waktu yang sudah mendekati waktu kematiannya dia. Karena setelah mengirim surat kepada Timotius, kurang lebih 1 bulan setelah itu, Paulus menjalani hukuman mati, yaitu dia dipenggal. Setelah dihukum pada saat itu, dia kemudian dipenggal oleh Kaisar Nero. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berbagai pergumulan, masalah fisik, kesakitan yang Paulus alami saat itu membuat dia melihat kematian itu sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi dia. Setelah mati, dia tidak perlu lagi mengalami berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Setelah mengalami kematian, hal itu tidak perlu lagi dialami. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menjelaskan bahwa kematian lebih penting, Paulus tetap kembali.
bahwa sebenarnya yang lebih penting itu adalah hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya dia katakan dia sempat naik banding, meminta kepada pemerintah untuk meringankan hukumannya dia. Tapi ketika naik banding ternyata ditolak. Bahkan saat itu tidak ada satu orang pun yang mendampingi dia. Dia katakan di dalam surat, di dalam Timotius, dia ketika menulis surat kepada Timotius, dia menjelaskan di situ bahwa di detik-detik terakhir, bahkan ketika dia mau mati, di situ tidak ada satu orang pun yang mendampingi dia. Bahkan ketika dia harus naik banding, minta keringanan ke pemerintah Romawi, saat itu pun semua rekannya dia katakan meninggalkan dia karena lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Di dalam situasi seperti ini, Paulus melihat kematian itu lebih menguntungkan bagi dia. Kematian itu suatu hal yang setidaknya akan melepaskan dia dari berbagai jerih lelah yang dia alami sepanjang perjalanan pelayanannya dia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-23 itu dia katakan, tapi lebih penting, lebih baik bagi dia untuk tetap hidup dan memberi buah menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita pikir atau dari pembahasan saya dari poin 1 sampai 3 tadi kita pikir ya sudah berarti dengan mati selesai semua masalah kita, dengan jalan keluar kita meninggal kemudian semua masalah kita selesai. No, mungkin kita pikir dengan cara mengambil langkah yang buruk seperti kita mengakhiri hidup supaya bisa menyelesaikan masalah kita, itu suatu hal yang tidak dibenarkan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus meskipun dia melihat kematian sebagai suatu hal yang menguntungkan, tapi pada akhirnya dia tetap menyadari bahwa hidup lebih penting. Dia menyadari bahwa hidup memberi buah itu lebih penting. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan belum panggil pulang, belum saatnya Tuhan panggil pulang, jangan kita pulang sendiri dengan cara kita. Itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Tuhan benci hal-hal seperti itu. Kita tidak boleh melakukan apa yang menjadi haknya Tuhan. Itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Karena itu di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami pergumulan seperti Rasul Paulus, tetap kita melihat bahwa Tuhan itu menolong kita. Rasul Paulus ketika dia katakan bahwa rekan-rekannya meninggalkan dia semua saat itu, dia katakan bahwa tetapi saat itu Tuhan ada dan menguatkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa menanti kapan Tuhan memanggil kita pulang, itu tentunya kita juga akan mengalami masa-masa seperti yang dialami oleh Paulus. Kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang mungkin membuat kita itu kehilangan harapan dan lain sebagainya. Tetapi kiranya ketika hal itu datang, kita tetap menikmati hidup kita seperti Rasul Paulus. Kita tetap mau memberi buah di dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh slide yang terakhir. Ya. Tadi di awal saya katakan bahwa ketakutan akan kematian itu menjadi pergumulan setiap kita. Kematian itu menjadi ketakutan bagi banyak orang, ketakutan bagi setiap kita, bahkan orang-orang percaya pun, yang begitu yakin pun, bahkan seringkali menghadapi ketakutan ini. Tetapi Bapak Ibu ada satu penghiburan bagi kita, yaitu, ya boleh ditampilkan slide yang terakhir, satu penghiburan bagi kita, yaitu Yesus Kristus itu telah mengalahkan ketakutan itu, yaitu mengalahkan maut. Jadi satu ketakutan yang tadi kita alami, yang tadi begitu menjadi pergumulan kita, itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga maut itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena maut tidak berkuasa, maka pada akhirnya setelah kita mati, roh kita tetap hidup. Karena kalau maut yang berkuasa, maka setelah mati semua selesai saat itu. Tetapi peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, bahkan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga itu menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan. Bahwa ketakutan terbesar kita yang adalah maut atau kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 itu dikatakan bahwa maut telah dipatahkan, maut telah dikalahkan.
Di 1 Korintus 15 ayat 55 itu mengatakan, "Hai maut, di manakah sengat?" Ini menunjukkan bahwa maut itu telah kalah. Maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kematian yang telah kita takuti itu telah diatasi oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap kita, walaupun pada akhirnya mengalami kematian secara fisik, tetapi roh kita akan tetap hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pikirkan hari ini. Apa yang jadi alasan kita takut untuk menghadapi kematian hari ini? Alasannya beragam Bapak Ibu. Mungkin ada yang katakan, saya takut karena saya tidak siap meninggalkan keluarga saya. Saya tidak siap meninggalkan pasangan, meninggalkan anak-anak saya. Atau ada yang punya alasan, saya tidak siap karena saya masih menikmati kehidupan di dunia ini. Atau mungkin jadi pergumulan yang paling berat, kita tidak siap, kita takut mati. Karena kita tidak tahu kita kemana setelah itu. Mungkin ini yang jadi pergumulan terbesar kita dalam menghadapi kematian. Bapak Ibu, kalau memang ini yang menjadi pergumulan terbesar kita hari ini, kita begitu takut menghadapi kematian, maka kita sudah menemukan jalan keluar, yaitu firman Tuhan ini yang kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini dari alamatnya 34. Yohanes 11 ayat 25 sampai 20. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Jadi maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini kalau ketakutan kita akan maut, itu adalah kita takut setelah ini kita kemana, kita masuk surga apa masuk neraka, kita takut. Maka firman Tuhan telah menjawab ketakutan kita. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita belum percaya kepada Tuhan, kita belum yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini setelah pulang ataupun di sini, kita berdoa dalam hati. Kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita secara pribadi mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan demikianlah kita akan mengalami kehidupan, bahkan setelah kematian. Hanya dengan demikianlah kita akan berani menghadapi kematian. Hanya dengan demikianlah kita akan berani ketika menghadapi mungkin sesama kita dipanggil oleh Tuhan, kita sedih, tetapi kita juga terhibur karena firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika sesama kita mati di dalam Tuhan, maka dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita kembali ke tema yang tadi, mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Mungkin kerugian kalau kita tidak mati di dalam Tuhan. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kemudian kita mengalami kematian, itu kerugian. Tetapi kalau kita mati dalam Tuhan, kita mati dalam keadaan percaya kepada Tuhan, itu dikatakan itu adalah sebuah keuntungan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan hidup kita dengan baik. Sisa hidup yang masih Tuhan berikan, kita gunakan dengan baik, memberi buah, menjadi berkat bagi sesama kita. Kita yang belum yakin akan iman percaya kita percaya kepada Tuhan. Kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, sehingga pada akhirnya ketika memasuki usia senja, atau ketika sakit penyakit, kita tidak lagi begitu takut. Walaupun sebagai manusia ada takutnya, tetapi tidak dikuasai oleh ketakutan akan kematian. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, di minggu-minggu menuju Paskah kami diingatkan bahwa kematian bukanlah suatu hal yang buruk. Kematian bukanlah suatu hal yang perlu kami takuti secara berlebihan. Meskipun sebagai manusia, kami seringkali khawatir, kami seringkali takut di dalam menghadapi kematian yang akan Tuhan perhadapkan kepada kami suatu saat nanti. Tapi pada saat ini Tuhan menolong kami untuk melihat kematian sebagai suatu hal yang positif, sebagai suatu hal yang baik. Karena kami menyadari bahwa hanya melalui kematianlah kami akan pergi bersama-sama dengan Bapa. Kami akan berjumpa muka dengan muka bersama-sama dengan Bapa. Kami akan hidup selamanya bersama-sama dengan Bapa. Karena itu Tuhan, di dalam kehidupan kami,
kami yang sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu mengarahkan kami untuk percaya kepada Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami lebih siap lagi di dalam mempersiapkan hidup kami, menanti masa Tuhan memanggil kami untuk kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kantong persembahan akan dijalankan dan sambil kita memberikan persembahan kita menaikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ulang sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Mohon kiranya Pak Albert pimpin kita di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan,
Pujian hanya bagi Tuhan Allah Bapa kita di sorga. Kita menaikkan pujian doksologi, dan setelah pengutusan berkat, kita akan menaikkan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Mari kita arahkan hidup kita ke dalam tangannya, karena hidup kita adalah miliknya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan